Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, saya akan bahas game menarik ya. Ini 5 langkah terbaik dari legenda catur namanya Rashid Nesmedinov. Kalian tahu nggak siapa Rashid Nesmedinov? Teman-teman, walaupun gelarnya hanya seorang master internasional ya, tapi dia juga terkenal sebagai penulis catur, kemudian dan pemain catur ya. Dia adalah seorang ahli taktik terkenal dan menciptakan beberapa permainan brilian, teman-teman, yang akan kita bahas di video ini. Jadi ambil pelajaran dari video ini, yang pasti ini untuk melatih skill kalian, improve kalian. Dengan cara kalau saya tanya apa langkah terbaiknya, coba pause dan coba tebak langkahnya sama nggak dengan jawaban kalian. Nonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa klik tombol like-nya, di share dan di subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi kalian, teman-teman. Ya, dia lahir di Aktobe, Kazakhstan ya, 15 Desember tahun 1912. Meninggal 3 Juni 1974 di Kazan, Rusia. Ya, ada namanya buku Nesmedinov Best Game of Chess, teman-teman. Nah, langsung saja kita menuju gamenya. Ini yang pertama ya, kita akan menuju game di mana Rashid Nesmedinov melawan Lev Palugevsky, teman-teman, di tahun 1958. Sebagai pemain hitam, apa langkah terbaik untuk Nesmedinov di posisi ini, guys? Yap, langkah terbaiknya adalah sacrifice the rook ya. Di sini queen lagi diancam tapi dia malah benteng makan F4. Ya, kemudian putih lanjutkan dengan apa yang terjadi kalau misalkan benteng makan H2, karena di gamenya juga dia benteng makan H2. Kira-kira apa langkah terbaik untuk hitam? Yap, benteng ke petak F3. Kemudian raja harus naik ke petak D4 ya, karena nggak bisa ke petak D2, ada bishop di sini. Dan kemudian apa langkah berikutnya yang bagus? Ayo coba tebak langkah terbaiknya. Yap, gajah ke petak G7 dengan tujuan open skak dan checkmate. Ya, tujuannya tetap mengancam raja, walaupun di sini unggul queen ya, tapi posisinya rajanya di tengah, teman-teman, jadi mengkhawatirkan. Nah, berikutnya putih mainkan langkah A4. Nah, kira-kira apa langkah terbaik untuk hitam di sini, guys? Yap, C5 dimainkan. Harus end passen. Ya, bingung juga putihnya di sini, makanya dia jalan A4. Dan kemudian makan lagi, pion B makan C6. Dan kemudian putih lanjutkan dengan jalan bishop ke petak D3. Kira-kira sebagai pemain hitam, apa langkah terbaik untuk hitam di sini? Yap, tinggal makan aja ya, bunyi skak, raja ke petak C4. Dan kemudian kita bisa jalan D5, kemudian makan lagi, kemudian raja ke petak B5. Sebenarnya makan B2 bisa skakster ya, tapi kita cari skakmat di sini, yaitu dengan benteng B8, raja ke petak A5, kuda C6, raja ke petak A6, dan boom, skakmat dengan benteng ke petak B6. Ini adalah game pertama dari Rashid Nesmedinov. Kita menuju ke game yang kedua. Ya, jadi tadi ada beberapa langkah yang saya tanyakan. Teman-teman, coba tebak apa langkah terbaik dari Rashid Nesmedinov di posisi ini sebagai pemain putih. Ya, sedang ada ancaman queen. Nah, tapi juga bishop sedang mengancam D4. Langkah gila dimainkan oleh Rashid Nesmedinov dengan menukar menteri dengan gajah, dan kemudian putih lanjutkan dengan apabila di sini langsung makan ya, maka gajah D4 akan memberikan keuntungan bagi putih. Gajahnya sangat kuat dan perwira hitam masih pada posisi pasif, sehingga bisa dilanjutkan dengan kuda D5. Let's say F5, kuda petak D5 ancaman checkmate, benteng ke petak K8. Dapat dilanjutkan dengan makan F5 ya. Untuk berikutnya bisa kuda ke petak F6. Nah, tapi nih dalam gamenya ketika menteri F6, bagaimana jika kuda E2? Nah, maka kita akan makan F6 dan kita kembali lagi dengan kuda C3, tujuannya gajah ke petak D4. Apakah ini merugikan untuk putih dengan melakukan pertukaran menteri untuk kuda dan gajah? Ya, tergantung posisinya, karena di posisi ini putih juga ada serangan ya, dan lebih baik kelihatannya, maka kita berani untuk melakukan pertukaran queen dengan bishop dan kuda, teman-teman. Oke, kita lanjut ke posisi berikutnya. Ya, ini posisi game berikutnya. Putih Rashid Nesmedinov ya.
Takutnya kedengeran suara ngorok. Oke, Rashid Nesmedinov pegang buah putih. Coba temukan taktik menarik untuk memenangkan putih di posisi ini, teman-teman. Ya, silakan pause videonya. Ya, di sini banyak kalkulasi nih, bisa makan benteng dengan pion, bisa makan gajah, dan juga ada ancaman pada petak F7. Kuda juga mengancam F7, benteng mengontrol jalur H. Selamat buat kalian yang bisa tebak langkah terbaiknya adalah sacrifice bishop, boom, makan F7. Di sini apabila hitam mainkan langkah raja G7, maka kuda ke petak E6 tidak bisa dimakan, ini juga fork. Apabila raja ke petak F8, maka ada jalan benteng H8, raja ke petak E7, dan kita bisa tukar benteng dengan menteri, makan lagi, dan kita mendapatkan benteng di petak E5. Kita pasti menang dengan perwira, sepasang gajah dan kuda melawan raja dan benteng ini. Nah, tapi gimana kalau misalkan benteng makan F7? Itu pertanyaannya. Mampukah kalian temukan langkah terbaik untuk putih di posisi ini? Yes, sacrifice the rook, boom, fork. Ya, raja makan benteng, dan kemudian kuda makan F7 fork, raja ke petak H7, dan kemudian kuda makan D8, putih menang. Apabila benteng E4, kuda ke petak C6. Ya, makan F4, maka tinggal raja E2. Putih memiliki 5 pion, hitam 4 pion. Unggul 1 pion dan unggul 1 perwira. Ini adalah game berikutnya dari Rashid Nesmedinov. Menjadi game terakhir ya. Coba temukan langkah terbaik untuk putih di posisi ini. Rashid Nesmedinov memegang buah putih. Kalian bisa lihat posisi hitam sangat mengerikan sekali ya. Ya, kalau kita hitung secara materi, sebenarnya putih kalah 1 benteng ya. Tapi posisi hitam perwiranya masih sangat pasif di sini. Coba temukan apa langkah terbaik untuk putih. Yap, selamat buat kalian yang bisa tebak langkah kuda ke petak F5. Sacrifice the knight ya. Tujuannya apabila menteri makan menteri, maka skakmat dengan kuda makan E7, raja tidak bisa geser ke petak F8, ada gajah di petak H6. Tapi bagaimana jika menteri lakukan skak ke petak C5 dengan tujuan menjaga juga? Nah, maka ada jawaban apa guys? Yap, ada jawaban gajah mundur ke petak E3 mengancam menteri. Jadi kalau misalkan dia makan gajah, maka menteri ke petak D8 skak, raja ada kuda, menteri tutup, dan boom, skakmat. Ya, tapi bagaimana jika dia mundur menteri petak C7 bang? Coba temukan langkah terbaik untuk putih guys. Yap, putih bisa lakukan kuda ke petak H6 skak, raja ke petak F8 atau G7, maka skakmat dengan benteng ke petak F7. Brilliant move dari Rashid Nesmedinov. Itulah kenapa Rashid Nesmedinov terkenal hingga hari ini ya, dengan sebutan the greatest pemain yang bermain dengan taktik menyerang. Salah satu yang terkenal sepanjang sejarah catur, teman-teman. Kalian bisa tebak semua langkahnya. Selamat buat kalian yang bisa tebak ya. Gimana cara kita jago taktik seperti tadi? Contoh di posisi yang terakhir ya. Jika saya menganalisa, maka di sini kita bisa bayangkan ya, tujuan dari lawan dulu adalah untuk makan kuda, teman-teman. Nah, sementara kalau kita bayangkan, kita imajinasikan jika tidak ada kuda di petak D4, maka kita bisa makan menteri di petak D5. Ya, berarti bagaimana caranya membuat menteri hitam ini tetap diam di petak D5 dengan memindahkan kuda kita kemana? Berarti yang value-nya lebih tinggi dari queen, teman-teman. Sehingga dia akan memberikan queen-nya, yaitu raja. Berarti kita harus ngapain untuk mengancam raja? Ya, lakukan ancaman skakmat, yaitu bisa kuda ke petak F5. Mungkin ada kuda C6 juga, tapi kuda C6 tidak tepat karena kita juga harus menghitung lebih dari satu langkah, dimana di sini bisa menteri C5, raja ke petak H1 dan bisa makan C6. Nah, itu jawaban hitam juga mesti dihitung ya. Jangan langkah pertama aja yang indah, tapi langkah lanjutannya tidak bisa menang. Nah, di sini ada kuda F5 yang ternyata kalaupun skak masih ada gajah ke petak E3 dan ada ancaman kuda ke petak H6. Itu tipsnya, teman-teman. Nah, kalau kalian mau jago main catur lagi, taktik seperti ini coba latihan setiap hari 3-5 puzzle selama 6 bulan ya. Jangan batasi waktu. Ya, saya pernah melihat video Pragnananda dilatih oleh Rames RB ya, di mana dia ya memberikan nasihat kalau kita mau meningkat ilmunya, coba tebak puzzle taktik 3-5 langkah, 3-5 puzzle. Jangan batasi kalian mampu berapa menit menjawabnya, nanti semakin kalian serius semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video ini.
Dan kita bahas apa lagi teman-teman. Jangan lupa bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe guys. Maaf ini videonya agak kayak kena kabut gitu ya. Ini aku lagi di hotel dan gak sempet bawa kamera.